Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Makanya saya bilang menteri-menteri, emangnya menteri itu semuanya lebih hebat dari para bupati. Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu semua garong. Bupati Boloang Mongondo Timur, ingat itu. Kerja keras, kita semua kerja keras. Soal ruwet, memang ruwet. Soal sekarang banyak masalah, memang banyak masalah. Diselesaikan. Jangan menyalahkan menteri, jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus. Perlu diingat, Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya beras premium, Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS. Karena PNS punya gaji itu milik keluarganya. Makanya saya tidak potong. Ya, kalau Anda cuman kasih aja 5 kilo udah rasa gede, ya. Dia nggak boleh dapat karena dia dapat BLT. BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening inilah kriteria ini. Kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Saya kira tuh BLT bukan diambil dari dana desa itu. Iya, dana desa, prosesnya kan panjang. Bukan rekening Terakhir buka rekening. No, kalau 4.700, emangnya Bang Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu. Ngeyel tuh menteri. Marah sekali kita bingung. Tadi malam tamu bagaimana kamu kasih beras ini, dorang dapat BLT. Sekarang yang lain-lain sobat 5, yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Makanya saya bilang menteri-menteri, emangnya menteri itu semuanya lebih hebat dari para bupati. Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu semua garong. Jangan mengeneralisir. Kasih aja diskresi, dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Itu terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri-menteri ini. Bosan juga dengan menteri-menteri. Tapi rakyat tuh 3 sampai datang minta biar seliter beras, dia dapat BLT, tapi BLT-nya kapan dia bilang. Bahkan ada yang bilang kasih aja beras biar 5 kilo, enggak usah BLT. Begitu kan Bupati Boloang. kasih, kita sudah mau makan sekarang. Mongondo Timur sementara BLT dalam terlalu penyampaian tentang bagaimana mekanisme pembagian sampai bantuan terakhir kepada bingung. masyarakat yang kena dampak COVID-19. Kepala Dinas Sosial. Makanya dimohon kepada ini mau buka rekening lagi. Presiden Gila. Jokowi untuk segera memantau Kalau dia atau bolak-balik meninjau ke bank, kembali so habis kilo ya 600. aturan-aturan yang Pegawai sehari saja Jadi sekarang itu uang dede dia belum kucurkan, sebelum itu lengkap. Bupati Boloang. Jadi teman Menteri bilang Sehan bahwa Salim akan Lanjar ada tambahan kecewa dana dengan BLT. adanya Omong kosong, itu uang dede yang aturan-aturan datang. yang seolah tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi kita bupati yang capek, yang berang dengan menteri-menteri kelakuannya begitu. Kenapa? Dia kan nggak tahu tanggung jawab. Kalau mati kita rakyat karena nggak makan kan bukan itu. Saya yang tanggung jawab. Gara-gara aturan dari kementerian yang silih berganti dan mempersulit, bisa saja ada rakyat saya nggak makan dan itu bikin malu. Kenapa? Bukan saya nggak sanggup. Berasnya ada, saya ada 900 ton bahkan saya ready. Persoalannya sekarang yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah BLT-nya kapan? Sembakonya udah di depan, saya nggak boleh kasih. Ini kan pasung saya bupati. Cuman karena urusan kertas aja ini. Nggak tahu lahir di bawah pohon mungkin nih para menteri ini. Bosen. Makanya tuh menteri-menteri tolong dong. Jangan cuma ngomong, dialog sama para bupati. Kita yang tahu dong keadaan kita. Ngomong industri ini, industri. Kita nggak butuh industri. Indonesia udah mau kolaps kok. Masih macam-macam lagi para menteri. Dan nggak boleh tidur loh. Ada tapi rakyat datang 3 orang.
Biar dia cuma coba apa yang ini. Orang sudah mau tunggu BLT mau makan sekarang. Gila. Bupati Boloang Mongondo Timur, ingat itu. Kerja keras, kita semua kerja keras. Soal ruwet, memang ruwet. Soal sekarang banyak masalah, memang banyak masalah. Diselesaikan. Jangan menyalahkan menteri, jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus. 181. Yang ini data penerima BLT dana desa. Ada 52 yang dibanding satu Pak ya. dapat. Dengan catatan tapi dibanding satu karena ada yang data double di sana. Nah, ini kemarin ditemukan data yang double. Jadi tidak lagi 52 tapi 51. 51 nanti akan diganti. Iya, digantikan Pak. Diganti kepada orang yang berhak. Yang bawah ini kakak yang terdampak karena virus corona, karena ekonomi lagi tidak jalan, mereka pedagang kecil, buruh tani yang setiap hari kerja di sawah, hari ini berkurang kerjaannya. Nah, ini dapat beras. Ada sejumlah berapa yang dapat beras? 491. Nah, semua di sini. Masyarakat bisa melihat langsung, masyarakat bisa memantau langsung siapa orang-orang yang dapat. Mbak Umi, nggih. Nggih. Oh, mulai gane. Ini juga nih. Nggih, ngeteraken nggih. On. Damel tumbas beras nggih. Nggih. Nah, prinsipnya baik yang mendapatkan beras maupun yang BLT dana desa ini bisa dievaluasi bila mana memang ditemukan ada data yang tidak sesuai atau ada pemberian penyerahan bantuan yang tidak tepat sasaran. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang. Saya tentu kecewa bila ada seorang bupati yang menyatakan menteri bodoh. Kalau tidak salah Bupati Boloang Mongondo Timur, ya, Boltim. Jadi saya sampaikan, menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan ini, termasuk kita semua, bupati, wali kota, di semua daerah, gubernur, juga di semua provinsi. Semua bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang bisa dituntaskan untuk menangani problem corona ini. Menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik, melakukan pendataan tambahan, melakukan alokasi anggaran tambahan, melakukan inovasi program yang bisa langsung turun ke bawah ke masyarakat. Termasuk hari ini saya di Desa Denok di Lumajang. Hari ini kami semua menyerahkan bantuan langsung tunai dari dana desa yang semua transparan terbuka. Ini ada datanya semua, saya minta ditempelkan di papan yang ada di desa dan tempat-tempat umum, termasuk di masjid. Semua orang tahu, biar transparan, terbuka, siapa yang dapat, siapa yang berhak. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, bisa dievaluasi, bisa dirubah melalui musyawarah desa. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan, kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus daerahnya, jangan-jangan dia nggak bisa ngurus wilayahnya. Saya berterima kasih kepada para menteri yang melakukan langkah-langkah terbaik untuk semua masyarakat yang ada di bawah di desa ini bisa diintervensi oleh program pemerintah pusat. Selebihnya ada yang kurang pasti. Siapa yang menyelesaikan? Ya bupati. Alhamdulillah di Lumajang ini ada program ngeramut tonggo, beras, baik dari masyarakat, komunitas, dari orang per orang yang saling membantu dengan beras 5 kg. Pemerintah juga membantu, ASN juga mau berkenan dipotong gajinya. Hingga dari ASN saja sebulan bisa 1,1 miliar untuk apa? Beli beras, diberikan kepada masyarakat. Jadi yang tidak mendapatkan BLT, yang tidak mendapatkan PKH, yang tidak mendapatkan BPNT, karena terdampak secara ekonomi, diberi beras. Siapa yang memberi? Dari pemerintah daerah, melalui program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Begitu mestinya bupati ngurus. Bupati Boloang Mongondo Timur, ingat itu. Kerja keras, kita semua kerja keras. Soal ruwet, memang ruwet. Soal sekarang banyak masalah, memang banyak masalah. Diselesaikan. Jangan menyalahkan menteri, jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus. Ya itu kan di atas 12% miskinnya gitu. Itu di Lumajang banyak orang peminta-minta, kalau di kita kan nggak ada satupun gitu.
Nah, jadi beda dong, makanya kan saya bicara regulasi tidak berkesesuaian daerah kita. Nah, kedua, dari Menteri Sosial itu rekrutnya gampang. Karena di dalam penyebutan di dalam surat edaran yang dimintakan oleh Menteri Sosial, pokoknya semua yang kena dampak. Nah, berarti semua kena dampak. Kita diberikan kuota 4.446. Nah, kita rekrut itu gampang. Tapi yang sulitnya itu untuk menerima karena dipersyaratkan harus buka rekening. Nah, di situ juga saya protes karena menyusahkan rakyat saya. Itu bantuannya cuma 600, tapi rakyat harus keluarkan uang dari 250.000 sampai 450.000. Yang jauh itu harus dia punya modal 450.000. Dia datang ke bank kan, pergi pulang 200.000. Kemudian buka rekening bank itu 150. Kemudian nanti kalau dapat lagi dia balik lagi untuk ambil duitnya gitu. Nah, kedua, tidak ada bank yang sanggup menerbitkan buku rekening lebih dari 30. Cuma 30 buah satu hari. Nah, kalau 4.464 itu perlu 5 bulan. Makanya saya mencak-mencak itu ada dua hal. Pertama, kayaknya saya tidak boleh memberikan stimulan beras ke rakyat saya yang mendapat BLT, tapi BLT-nya belum datang. Perlu diingat, Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium. Saya beras premium, Bupati Lumajang. Saya tidak potong sama PNS. Karena PNS punya gaji itu milik keluarganya. Makanya saya tidak potong. Nah, kalau Anda cuman kasih aja 5 kilo udah rasa gede. Ya. Kalau ini saya tidak. Saya bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 kilo sama Supermi, kalau saya tuh 2 juta. JHT namanya. Perempuan 65 tahun ke atas, laki-laki 70 tahun ke atas, yang lansia itu sudah tahun keempatnya, itu rata-rata dapat 2 juta JHT. Nah, saya stimulus lagi dengan beras lagi 10 kilo begitu. Jadi saya justru sebenarnya cuman rasa lucu aja sama Bupati. Urus aja tuh rakyatmu. Tuh. Saya dengan menteri ya. Kalau salah nanti menteri yang berdebat dengan saya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat, kalau namanya bantuan jangan rakyat dibantu rakyat miskin, masa keluar duit lebih dari separuh? Kan tidak logis. Itu yang Anda tidak tahu. Anda yang berarti tidak tahu. Anda bilang sayang rakyat saya, rakyat Anda. Tapi ternyata Anda tidak sayang. Anda tidak tahu bahwa konsekuensi yang akan dikeluarkan oleh rakyat Anda itu ratusan ribu untuk dapatkan 600.000. Saya mencak-mencak di situ, saudara, gitu. Nah, di saya sekarang saya nggak pakai. Pokoknya aparat desa, orang yang katanya mau dapat BLT dari kementerian tuh dua-dua JHT, semuanya saya kasih, gitu. Gitu. Jadi kalau Anda punya cuma sedikit 23 ton, saya 900 ton beras premium. Saya siapin gula pasir tuh 100 ton, minyak 100 ton, 209.000 kaleng ikan kaleng. Anda juga kasih sedikit. Udah dulu kerja apa saya udah saya sejak 4 April udah mulai, Anda baru mulai sekarang. Nah gitu ya tanggapan saya.